Kita seharusnya tidak mempercayai Anggat. Tidak, tunggu. Apa yang kau lakukan? Aku akan bicara pada Anggat. Kebenaran sudah terungkap, Gudan. Apalagi yang ingin kau ketahui. Lepaskan tanganku. Aku tahu itu, tapi dengarkan aku dulu. Aku mohon, Gudan. Sekarang berhentilah membela semua orang di keluarga ini. Aku tidak menyangka Anggat akan melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang pelakunya sudah terungkap. Bukti lain apa yang kau inginkan? Paman Eje, aku tahu dan mengerti. Aku tahu apa yang kita lihat. Tapi aku masih tidak percaya bahwa Anggat yang telah mencoba membunuh Durga. Rasanya tidak mungkin Anggat melakukan itu terhadap Durga. Apa kau sudah gila, ha? Gudan, lepaskan tanganku. Tolong dengarkan aku dulu. Aku tahu bukti yang kita cari ada padanya, tapi itu tidak menjadikan Anggat sebagai pelakunya. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk melakukan Dia itu. punya, Gudan. Dia memang punya alasan. Angga tidak stabil secara mental, dan kau tahu itu dengan sangat baik. Dia telah membuktikannya berkali-kali. Kau memaafkannya terakhir kali, tapi tidak lagi. Jadi aku mohon, daripada emosional, bersikaplah praktis kali ini. Dan jika kau tidak bisa melakukannya, tidak apa-apa. Tapi seperti yang aku katakan, aku akan menghadapinya. Aku tidak peduli siapapun itu. Pelakunya akan dihukum meski itu adikku sendiri. Tunggu sebentar, Paman Eje. Ada apa, Gudan? Aku tidak bisa berpikir secara praktis. Aku hanya mendengarkan hatiku. Apa kau tidak melihat betapa dekatnya dia dengan keluarga ini? Dia sudah banyak berubah. Dan kalau kita menuduhnya saat ini, dia akan kehilangan kepercayaan pada keluarganya. Dan itu bisa merusak mentalnya lagi. Gudan, aku mohon. Demi menjunjung tinggi kepercayaan Anggat kepada kami, aku tidak bisa membahayakan nyawa anggota keluargaku sendiri. Kenapa kau tidak mengerti, ya? Kau tidak mengerti, Paman Eje. Kenapa kau tidak berpikir secara praktis? Kenapa kalau Anggat bukan pelakunya? Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan bisa menangkap pelakunya. Kita tidak bisa membiarkan pelakunya waspada pada saat ini. Itulah kenapa menurutku beresiko untuk berbicara dengan Anggat. Tidak sekarang. Gudan, sudah cukup. Anggat adalah adikku. Aku sangat mengenalnya, Gudan. Dan dia itu memiliki kebiasaan berdandan seperti seorang wanita. Sudah cukup jelas sekarang kan? Dan ingin membalas dendam kepadamu, Gudan. Jadi dia berpakaian sepertimu dan mencoba membakar Durga hidup-hidup sehingga kau yang disalahkan. Itu benar, Gudan. Dan kita tidak membutuhkan lebih banyak bukti untuk membuktikan apapun. Kau mungkin memberi Anggat kepercayaan yang besar. Tapi aku hanya percaya kepada fakta. Dan fakta membuktikan bahwa Anggat adalah pelakunya, Gudan. Jangan halangi aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengarkan aku. Beri aku waktu sampai besok pagi. Tolong, lakukanlah demi aku. Baiklah. Aku memberimu waktu sampai besok pagi. Ngomong-ngomong, kau mungkin masih muda. Tapi kau ini pintar. Iya, tentu saja. Kau tahu ayahku selalu menambahkan banyak ji ke dalam gelas susuku. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menghentikanmu, tapi kupikir aku harus memberimu kesempatan. Paman Eje memberiku waktu sampai pagi ini. Aku harus pergi dan bicara dengan Anggat sebelum Paman Eje menghadapinya dan melampiaskan kemarahan padanya. Anggat? Gudan, aku membutuhkan bantuanmu. Ikutlah denganku. Bantuan? Iya, ikutlah denganku. Akan kuberitahu nanti. Iya, tapi... Ayo ikut. Anggat! Ada apa ini, Anggat? Apa kau menyukainya, Gudan? Aku tidak tahu apa Aksat juga menyukainya.
Aku khawatir kalau aku berlebih-lebihan mendekorasinya. Itulah kenapa aku menginginkan bantuanmu. Baik. Kenapa dahimu bisa terluka, Anggat? Ini? Iya, tidak apa-apa. Tadi aku terpeleset di kamar mandi. Itulah penyebabnya. Ini luka kecil, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Apakah kau suka dengan dekorasinya? Ini terlihat bagus, Anggat. Tapi... Jangan katakan apapun. Kau dan Aksat banyak melakukan hal untuk keluarga ini. Jadi kupikir aku harus melakukan bagianku juga. Itu sebabnya aku merencanakan kejutan ini untukmu dan Aksat. Anggat, aku sudah lama ingin bicara denganmu. Tidak. Aksat melihat kejutannya. Aksat? Mengapa kau di luar saja? Ayo masuk. Kau tidak tampak terkejut? Padahal setidaknya beritahu aku apa kau menyukai hadiahku. Kami sangat menyukainya, Anggat. Dekorasinya bagus. Lalu kenapa kami tidak menyukainya? Kau mendekorasi ruangannya dengan baik. Selamat datang kembali ke kamarmu, Aksat. Aksat kesal pada Bibi. Itulah sebabnya dia meninggalkan ruangan ini itu demi kau. Dan dia selalu ada demi kau setiap kali kau mendapatkan masalah. Tapi yang aku inginkan adalah Aksat merasa bahagia ketika masuk ke ruangan ini. Aku ingin menjadi seperti kakakku. Itu sebabnya aku melakukan segalanya. Semoga Aksat merasa senang. Kau akan seperti dia, Anggat. Kenapa tidak? Aku memiliki keyakinan padamu. Terima kasih, Gudan. Dan sekarang aku akan pergi. Drama baru apa ini, Gudan? Kau ingin menunggu sampai pagi. Bukannya menghadapi Anggat, tapi mengapa kau bicara omong kosong, ha? Paman Eje, kau tidak... Tidak, Gudan. Kau sudah berjanji padaku bahwa kau akan melakukan tugasmu secara tidak memihak. Atau aku harus mengungkapkan kebenaran tentang Anggat kepada semua orang. Kau punya satu kesempatan, Gudan, tapi itu sudah hilang. Paman Eje, aku mengerti. Tapi kenapa kau tidak melihat kejujuran di matanya? Kau bisa mengetahui apakah masalah sudah membusuk dengan mengendusnya. Kau bisa mengetahui apakah makanan dimasak dengan benar hanya dengan melihatnya. Anggat itu adalah saudaramu, Paman Eje. Dia berdiri di depanmu dan bicara denganmu. Kau harus mempercayainya. Dia bukan pelakunya. Gudan, kau salah. Keyakinan besarmu pada Anggat akan hancur dalam waktu singkat. Ingat kata-kataku. Paman Eje, aku kesal karena kau tidak percaya padaku. Kau salah besar. Gudan, kenapa kau tidak mengerti, ya? Burka itu... Halo? Nanti ku telepon. Sebentar. Ya? Apa? Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa menenangkan Paman Eje lebih lama lagi. Mengapa aku mencium bau kue? Ini kan kue butterscotch. Revati. 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 Kau punya ingatan yang baik dan indera penciuman yang tajam ya? Jadi kau tahu kalau itu aku saat kau melihat kuenya. Aku bahkan tidak perlu melihatnya. Aku mengenali aroma kue yang telah kau buat ini. Apa yang kau lakukan, Anggat? Bagaimana kalau ada yang lihat?
biarkan saja mereka melihat. Mereka yang harusnya malu, bukan kita. Sudah, hentikan. Sekarang cicipi kuenya, karena aku harus pergi setelah itu. Kau ingin pergi? Bukankah kau baru saja datang? Mengapa terburu-buru? Aku hanya kesini untuk melihatmu. Itu saja. Dan kau berbohong pada aku kemarin karena menghindar bertemu denganku. Tapi aku tidak bisa menahan diriku untuk datang. Percayalah Revati, aku baik-baik saja. Dan aku minta maaf karena telah membuatmu khawatir. Baiklah, tapi janji ya, kau tidak akan pernah bohong lagi padaku. Baiklah, aku berjanji. Janji? Ya, aku berjanji. Baiklah, kalau begitu ayo makan. Cut. Revati bergerak sedikit ke arah kanan. Dan Anggat, kau sedikit ke sebelah kiri. Sudutnya sempurna. Kita bahkan bisa membuat film. Bagaimana aku bisa melewatkan romansa rahasia kalian? Kalian benar-benar hebat. Ayo sekarang lanjutkan lagi. Action. Puff, apa yang kau lakukan? Tunggu sebentar. Apa kau baru saja bertanya? Wow, ini tidak bisa dipercaya. Aku yang seharusnya menanyakan itu padamu. Apa yang kau lakukan dengan kekasihku Revati? Kalian berdua memiliki hubungan cinta rahasia. Apakah keluargamu tahu? Oh, jika tidak, apa kau ingin aku menunjukkan sekilas tentang kalian? Hah? Revati, sepertinya kau telah melepaskan semua hambatan. Apa kau tidak takut? Tidak takut karena akan dipermalukan. Setelah meninggalkan aku, kau berselingkuh dengan adiknya. Berani sekali kau mengatakan hal-hal menjijikan tentang Revati, ya? Beraninya kau. Hei, aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau kau gugup, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kau lupa apa yang telah terjadi pada dirimu semalam. Apa kau tidak ingat dipukuli, ha? Oh, jadi itu kau? Aku tahu semua perbuatanmu. Kau adalah seorang pengkhianat. Aku seorang pengkhianat? Berani sekali kau mengatakan itu. Akhirnya kau menunjukkan warna aslimu. Aku sudah bilang pada Anggat kalau kau bisa membungkuk sangat rendah. Diam, Revati. Cukup. Apakah kau berpikir kalau aku tidak akan memberitahu Anggat tentang semua kesalahan? Aku dan Anggat saling mencintai. Dan mereka yang saling mencintai tidak punya rahasia apapun. Tapi kau tidak akan mengerti semua itu. Tentu saja. Aku tidak pernah mengerti. Karena hanya Anggat yang diberi kesempatan untuk mencintaimu. Kau harus memberiku kesempatan juga. Dan kemudian kau akan tahu siapa di antara kami yang bisa membuatmu bahagia. Parf! Berani kau membuat pernyataan keji tentang Revati? Anggat, hentikan! Anggat, sudah! Katakan, berani sekali kau mengatakan hal seperti itu tentang dia. Anggat, dengarkan aku. Senjatanya terisi. Anggat, lepaskan pistol itu! Aku mencintai Revati, dan dia juga mencintaiku. Awas jika kau berani mengatakannya lagi, menghina Revati. Hah? Anggat, senjatanya terisi. Apa kau sudah gila? Anggat, hentikan. Sudah!
Mohon maafkan kami. Kami tidak ingin semua orang tahu tentang kami dalam situasi yang seperti ini. Tapi Anggat dan aku, sebenarnya kami saling mencintai. Wow, kakakmu sudah menjadi ibu mertua di rumah keluarga Jindal. Dan sekarang adiknya juga ingin bermimpi untuk menikah dengan anggota keluarga ini. Kenapa kita tidak melakukan satu hal? Ayo kita ganti saja nama rumah ini menjadi kediaman Gupta. Dia sama sekali tidak mencintainya. Dia berbicara omong kosong. Dia hanya berakting. Dia mencoba untuk merayu Revati untuk bersamanya. Aku tahu kalau dia ini tidak berguna. Lihat ini dia. Coba kalian lihat. Lihatlah, mereka menjalin hubungan cinta rahasia. Kau mau lihat? Kalau dia benar-benar mencintainya, dia akan memberitahu semua orang. Dia tidak akan terlalu... Par, aku menamparmu karena mengingatkanmu bahwa kau ada di kediaman Jindal sekarang. Dan aku tidak tahan jika ada siapapun yang tinggal di kediaman Aksat Jindal mempermalukan seorang wanita. Dengan membuat pernyataan yang sungguh keji ini, kau mempermalukan Revati bukan Anggat. Sebelumnya aku minta maaf, EJ. Aku akui yang dilakukan Parv itu salah. Tapi semoga kau tidak melupakannya, EJ. Beberapa hari yang lalu Anggat mengatakan kalau dia mencintai Gudan dan ingin menikahinya. Dan sekarang, dia bilang dia mencintai Revati dan ingin menikahinya. Menurutmu hal ini apakah benar? Apakah itu salah? Kalau mereka berdua saling mencintai, kita tidak berhak ikut campur. Tentu saja salah, Nini. Bagaimana kita bisa mempercayai Anggat dan Revati? Kita tidak bisa membiarkan sembarang orang menikah dengan anggota keluarga ini, bukan? Gudan, tolong dengarkan aku. Tolong maafkan aku. Seharusnya aku memberitahumu yang sebenarnya. Maafkan aku, Durga. Karena kau terlalu curiga tentang sikap Anggat. Kau harus tahu bahwa dia menganggap aku sebagai kakak iparnya. Dia sangat menghormatiku. Dia menghormati hubungan antara kakak ipar dan adik ipar. Orang bisa berubah seiring waktu, Durga. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan untuk berubah. Dan Anggat sedang melakukan perubahan saat ini. Aku percaya padanya, Durga. Salam, Paman. Salam, Nak. Jangan. Semoga diberkati. Salam, Bibi. Semoga Tuhan memberkatimu. Ayo duduk dulu. Duduklah di sampingnya. Iya. Nah, begitu. Kenapa Paman EJ lama sekali turun ke bawahnya? Sebenarnya aku juga terkejut saat mengetahui tentang mereka. Tapi mereka saling jatuh cinta. Mereka menyukai satu sama lain. Kami ingin melihat mereka bahagia. Aku tidak menginginkan hal yang lain. Kau benar sekali. Lagi pula, aku sangat menyukai Anggat sejak awal. Jujur saja, Revati benar-benar beruntung karena menemukan pria seperti Anggat.
Sekarang kedua bersaudari ini, mereka akan hidup bahagia di bawah satu atap. Apalagi yang bisa aku minta, bukan? Aku juga senang dengan perjodohan ini. Salah satu putrimu telah memenuhi rumah kami dengan kebahagiaan. Mungkin keduanya akan menjadikan rumahku seperti di dalam surga. Mereka akan membuat hidup kita tidak nyaman. Kak Durga, apa nenek tidak terlalu banyak bicara? Hah? Kata nenek, Gudan membuat kita bahagia. Lihat wajahku. Apa aku bahagia? Bersabarlah, Saru. EJ belum datang, bukan? Itu yang ingin aku katakan. EJ tidak ingin datang ke sini dan menyaksikan drama perjodohan. Laksmi sayang, berikan mereka manisan. Iya. Silakan. Tunggu. Aksat, kenapa tidak boleh memberikan manisan? Untuk apa, Ibu? Kenapa Ibu membagikan manisan ketika aku menentang perjodohan ini? Kau dengar itu, Saru? Aku sudah bilang kan akan ada badai yang datang. Kak Durga, lihat itu. EJ memukul adikku lagi. Entah sudah berapa kali dia memukulnya. Kenapa dia selalu mempermalukannya? Gudan saja sudah sangat membuat sulit. Sekarang ditambah lagi dengan adiknya Gudan. Jutki juga pasti akan menyulitkan kita. Kak Durga, kenapa diam saja? Ayo bicara. Saru, apa kau tidak memperhatikan sesuatu? Apa? EJ sepertinya tidak sepaham dengan Gudan. Dia menampar Puff karena dia telah menghina Revati. Tapi Gudan, dia senang dan mendukung hubungan Revati dan juga Anggat. Tapi EJ hanya diam saja soal itu. Kak Durga, EJ akan mengatakan apa? Gudan dengan sengaja ingin membawa adiknya Jutki ke rumah ini dengan menikahkannya dengan Anggat. Hanya Tuhan yang tahu apa yang direncanakan dua bersaudari itu. Kak Durga, sepertinya EJ belum mengatakan apa-apa. Tapi dia mungkin menyetujui perjodohannya nanti. Hah? Aku sangat mengenal Gudan. Dia akan mendekati EJ dan membuatnya mengerti. Dan EJ pasti akan setuju dengan keputusannya itu. Tidak, Saru. Ini untuk pertama kalinya EJ tidak memihak pada Gudan. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan sejauh aku mengenal EJ, ketenangannya adalah tanda badai yang akan datang. Benar kan? Paman EJ, Kau ini bicara apa? Kau mendengarku. Aku tidak menyetujui perjodohan ini. Dan orang ini tidak akan bisa lagi tinggal di rumah ini. Orang-orang ini datang untuk membawa Anggat ke tempatnya. Ke tempat yang dimaksudkan untuk orang-orang seperti dia. Ayah, aku ingin kau mempercaya aku, Ayah. Aku mengambil langkah ini untuk kebaikan Revati, gadis yang berakal sehat. Gadis yang berakal sehat seperti Revati ini seharusnya tidak menikah dengan penipu seperti Anggat.
Maafkan aku, Ayah. Aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Apa yang kau bicarakan, Paman Eje? Angga tidak mengkhianati siapapun. Dia sudah berubah. Cukup, Gudan. Hentikan. Pria yang kau bela itu masih hina seperti dulu. Dia memiliki niat jahat, Gudan. Dia menyimpan dendam terhadapmu dan keluarga kita. Dan kali ini, dia telah melewati batas untuk membalas dendam kepada kita, Gudan. Orang yang tidak tahu berterima kasih atas kebaikan kita. Orang yang mencoba membakar Durga hidup-hidup. Dan kemudian menjebak Guda. Tidak lain adalah Anggat sendiri. Dan aku sudah mempunyai bukti untuk membuktikan bahwa dialah pelakunya. Apa yang kau lakukan, Paman Eje? Paman Eje, apa yang kau... Paman Eje, berikan padaku. Burka ini. Bukankah burka ini bukti yang ingin kau sembunyikan dari semua orang? Dengarkan aku dulu, Paman. Aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi, Gudan. Aku sudah punya bukti dan pelakunya ada tepat di depan kita ini. Aksat, apa kau benar-benar berpikir kalau aku berbohong? Apa kau pikir aku akan mengkhianati Revati? Tidak, Apa kau Angga. pikir aku penipu? Apa kau pikir aku pelakunya? Beberapa hari yang lalu, kau ingin menikahi Gudan, bukan? Dan kau melewati semua batasan untuk mewujudkannya. Kau ingat itu? Karena aku belum melupakan apapun. Tetapi setelah melihat apa yang telah kau lakukan, aku menyadari bahwa kau tidak akan pernah bisa berubah. Aku merasa malu bahwa menyebut diriku adalah sebagai kakakmu. Aksat, jika kau tidak mempercayaiku, ya tidak apa-apa. Aku tidak akan mengatakan apapun. Aku siap untuk ikut denganmu. Aksat, tolong jangan lakukan ini. Dia adikmu. Tolong jangan biarkan dia pergi. Keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Jangan tunjukkan wajahmu lagi. Angga tidak akan pergi kemana-mana. Kau percaya ataupun tidak padanya, tapi aku percaya pada Angga. Kau melakukan ini untuk kebaikan Cutki, kan? Sama saja, aku juga peduli dengan adik iparku sendiri. Dan aku tidak bisa membiarkan dia meninggalkan rumah ini. Paman Eje, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Aku yakin bahwa dia tidak melukaiku ataupun melukai Durga. Paman Eje, dia tidak gila ataupun menipu. Dia adalah adikmu. Dan aku rasa adikku sangat beruntung. Karena dia akan menikahi pria seperti Anggat.
Adik dari suamiku sendiri. Angga tidak seperti aku. Dia tidak seperti aku. Seandainya dia seperti aku, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu menjijikkan. Angga tidak akan tinggal di rumah ini dan keputusanku sudah bulat. Dan pendapatmu ini, Gudan, tidak akan bisa memaksaku untuk mengubah keputusanku, Gudan. Jangan coba-coba melakukan itu. Ayolah. Tolong kau minggirlah, Gudan. Angga tidak akan pergi kemana-mana. Apalagi yang kalian tunggu? Bawa dia pergi. Sekarang juga. Aku tidak peduli, bahkan jika kau harus membawanya pergi dengan paksa. Paman EJ, kalau kau memaksaku untuk minggir hari ini, maka kau akan kehilangan adikmu dan juga temanmu. Bawa dia pergi! Jangan, Aksat. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Paman EJ, atas apa yang telah kau lakukan hari ini. Siapa lagi yang akan mengetahui tentang perselisihan di antara pasangan? Kalau bukan seorang inspektur, ha? Aku bangga pada diriku sendiri. Aku bangga pada diriku. Foto-foto ini adalah saat Durga diserang. Percayalah padaku. Bukan dia pelakunya. Percayalah. Gudan, keyakinan besarmu pada Anggat akan hancur dalam waktu yang singkat. Ingat kata-kataku. Orang gila selalu berkata bahwa dia tidak gila. Tapi lihatlah si Anggat. Bagaimanapun juga dia adalah seorang janda. Dia menyerahkan bukti kegilaannya padaku dan memberikannya padaku. Aku berpakaian seperti wanita dan mencoba membakar Durga hidup-hidup. Dan setelah itu, si idiot itu menggunakan trikku, berdandan seperti wanita dan mencoba menghajarku. Tapi dia lupa satu hal, kalau aku adalah Parv. Ini seperti aku melempar satu batu dan membunuh dua burung. Angga tidak akan menikah dengan Revati. Dan juga kedekatan EJ dan Gudan akan berakhir. Sekarang kira-kira siapa yang akan menjaganya? Jangan khawatir. Aku ada untukmu.
Inspektur Parv sedang bertugas untuk menjagamu. Apa kau baik-baik saja? Aku harus melakukan semua tindakan ini untuk menangkap siapa pelakunya. Maafkan aku. Tidak, Aksat. Jangan minta maaf padaku. Aku sangat senang bisa membantumu dan Gudan. Kau selalu memikirkan kesejahteraan setiap orang. Akan tetapi, Aksat, sudah waktunya menghukum Parv karena kesalahannya. Kau benar sekali, Anggat. Parv akan segera dihukum karena kesalahannya. Kita berempat sudah memainkan peran kita dengan sangat baik. Parv pikir seluruh keluarga sudah menganggapmu sebagai pelaku yang sebenarnya. Dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Terima kasih, Aksat, karena sudah mempercayaiku. Jika tidak, Parv pasti sudah menjebakku. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, Anggat. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada Gudan. Dia satu-satunya orang yang yakin bahwa kau tidak bisa melakukan hal seperti itu. Faktanya, jika Gudan tidak membuatku mengerti, aku pasti akan meragukanmu, Anggat. Tapi tidak ada orang yang berterima kasih pada keluarganya karena mempercayai mereka. Benar kan? Itu dia. Aku yakin sejak awal, tidak ada seorang pun dari keluarga kita yang bisa melakukan hal seperti itu. Itu sebabnya aku curiga pada Parv. Dan bagaimanapun, kita selalu bisa mengandalkan keluarga kita. Tapi Parv tidak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Parv telah melakukan hal yang sangat menjijikan, tapi aku tidak terkejut sama sekali. Mengharapkan dia untuk berperilaku baik akan menjadi kebodohan buat kita. Tapi Gudan, yang membuatku kesal adalah dia berani sekali melakukan hal seperti itu tepat di depan kita semua. Dan aku gagal mengenalinya. Tidak, Paman EJ. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Akan kubuat Parv dihukum dengan segala cara. Sekarang kita harus menyusun rencana. Kau tahu, bukannya marah, hal-hal seperti itu benar-benar membuatku bersemangat. Aku suka menyusun rencana. Itu rasanya seperti aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Maksudku, kita akan membongkar orang jahat itu dan bagaimanapun, Parv sudah jatuh ke dalam perangkap kita. Dia tidak tahu bahwa kita tahu yang sebenarnya dan kita harus memanfaatkan hal ini. Baik, Parv berpikir kita semua menganggap Anggat sebagai pelakunya, maka kita akan menggunakan kesalahpahamannya untuk menangkap dia dan menjebloskan dia ke penjara. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Parv mencoba menjebakku dengan cara yang sangat cerdas. Semua bukti melawanku. Lalu bagaimana kau bisa mengetahuinya? Aku tidak bisa memuji diriku sendiri, kau tahu kan? Ini tidak bagus kan, Paman EJ?
Tolong lakukan satu hal. Tolong ucapkan beberapa kata untukku. Apa kau akan puas dengan beberapa kata? Iya. Baiklah. Jadi Anggat, seperti yang kau ketahui, Gudan adalah mata-mata yang sangat bisa kita percaya. Dia lebih baik dariku. Iya. Jadi dia pergi mencari bukti atas Parv sendirian. Kau ingat rekaman CCTV itu? Iya. Jadi rupanya dia kembali ke toko tempat rekaman CCTV diambil. Dia menemukan kancing di sana. Dan kancing itu adalah kancing yang hilang dari kemeja Parv. Dia memberitahu aku tentang hal itu. Dan kami memahami rencana Parv. Kemudian kami memutuskan untuk melakukan tindakan ini. Untuk menangkap Parv dan membuktikan semua ini. Parv yakin sekali kalau dia telah berhasil dalam rencananya. Dia terlalu percaya diri, lalu dia pasti membuat kesalahan. Saat itulah kita akan menangkapnya. Kau memujiku dengan baik, tapi kenapa aku masih kesal padamu ya? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Apa yang aku katakan? Apa kau tidak ingat? Kau siap memutuskan persahabatan kita dengan mudah. Apa semudah itu bagimu untuk memutuskannya? Gudan Aksat Jindal. Kau pikir hanya kaulah yang bisa berakting, huh? Aku juga berencana mengikuti audisi untuk beberapa peran. Aku sudah menjadi aktor yang lebih baik daripada dia. Aku hanya berakting. Sebenarnya, aku selalu tahu kau tidak bisa memutus persahabatan kita. Sekarang setelah kau memastikan ini, keyakinanku padamu semakin kuat. Agar dia dihukum, penting bagi kita untuk menangkap basah dia. Aku tidak bisa melihat sifat aslinya Anggat. Hanya kau yang aku cintai. Apa kita bisa bertemu? Bagaimana bisa aku kembali ke dalam hidupmu? Sebenarnya aku... Siapa itu? Siapa di sana?